Pesona si gadis desa. Episode 7. Adik yang manis. Luyan dan Nita hanya bisa menarik nafas berulang-ulang setelah mendapat laporan tentang kenakalan putri bungsu mereka. Sungguh, sebagai gadis yang datang dari desa, harusnya Nania memiliki sikap pemalu dan mudah tertindas oleh perlakuan orang-orang kota. Tapi ini, astaga, jangankan merasa malu, justru Nanialah yang menjadi seorang penindas. Luyan dan Nita sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menjinakkan putri bungsunya ini. "Aku hanya melindungi diri, Ayah," ujar Nania saat sang ayah hanya diam tanpa memberi respon. "Dengan menjejalkan telur ke dalam mulut temanmu?" Nania mengangguk. "Itu namanya bukan melindungi diri, Nak, tapi membuli orang lain. Kau tahu bukan kalau di sekolahmu hal-hal seperti itu sangat dilarang?" tanya Nita mencoba memberi pengertian. Nania lagi-lagi menganggukkan kepala, tapi dia masih belum mau mengakui apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah. Bagi Nania, semua makanan itu sama artinya. Dia dan keluarganya terbiasa hidup dengan sangat sederhana. Dia juga selalu diajarkan untuk menghargai semua jenis makanan. Tapi apa yang dilakukan oleh temannya saat di sekolah tadi membuat Nania merasa sangat marah. Dia tidak terima telurnya dikatai sebagai makanan yang tidak layak dimakan. Padahal, sang kakak sudah memasaknya sesuai dengan standar kebersihan yang dikatakan oleh dokter. "Nania, kakak tahu kalau kau marah karena mereka mengejekmu yang tidak pernah makan di kantin. Tapi lain kali jangan menyerang mereka lagi ya. Itu tidak benar. Lebih baik kau cari jalan penengahnya supaya aman. Atau begini saja, besok kau mulailah makan bersama mereka di kantin. Siapa tahu dengan begini teman-temanmu bisa bersikap baik dan tidak membuli lagi," ucap Luri memberi nasihat. "Untuk apa aku menghambur-hamburkan uang hanya untuk membeli makanan di kantin, Kak? Sejak kecil ayah dan ibu mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri apa yang ada. Meskipun makanan yang kakak masak tidak semewah seperti yang ada di kantin sekolah, tapi aku tetap menyukainya. Yang kakak masak kan makanan, bukan racun. Jadi tidak ada alasan untuk aku tidak membawa bekal dari rumah. Masalah mereka mau baik padaku atau tidak, aku tidak peduli. Aku tinggal menghajar mereka saja kalau mereka berani menghinaku lagi. Biarpun dari desa, aku tidak akan membiarkan mereka menindasku, Kak. Harga diri seorang gadis desa adalah harga mati." Luri dan kedua orang tuanya tercengang kaget setelah mendengar perkataan Nania. Sepertinya mau sebanyak apapun mereka memberi nasihat, gadis ini tidak akan pernah mau mendengarkan. Nania akan tetap pada sikapnya yang terang-terangan, tak peduli meski orang lain merasa tersinggung sekalipun. Lucy yang kebetulan datang berkunjung bersama suaminya nampak tersenyum kecil mendengar pengakuan si bungsu. Dia kemudian ikut bergabung setelah menyapa dan mencium kedua pipi orang tuanya. "Ada apa, Sepertinya adik kakak yang paling cantik ini terlihat tidak senang. Apa ada masalah di sekolah?" tanya Lucy lembut. Bukannya menjawab, Nania malah masuk ke pelukan sang kakak. Dia lalu menjulurkan lidah ke arah kakak iparnya yang mana langsung membuatnya memasang wajah masam. "Tadi di sekolah aku dibully, Kak," adu Nania sambil memainkan rambut sang kakak yang menjuntai di bahu. "Siapa yang berani melakukannya?" Glenn langsung bereaksi cepat. Walaupun dia selalu mendapat serangan dari Nania, Glenn tetaplah sangat menyayangi gadis ini. Dia tentu saja tidak terima adik iparnya dibuli oleh murid lain. Glenn khawatir kalau populasi gadis beracun ini punah jika terus dipojokkan oleh teman-temannya di sekolah. Kak Glenn, masalah ini sudah selesai kok,"
Aku juga sudah meminta maaf pada siswi yang membuli Nania, ucap Luri menyela. Minta maaf? Tanya Glenn kaget. Nania yang dibuli, kenapa kau yang meminta maaf, Luri? Apa ini tidak terbalik? Luri meringis pelan. Karena aku menjejalkan telur ke dalam mulut gadis yang membuliku, Kak Glenn. Makanya Kak Luri meminta maaf padanya supaya di antara kami tidak ada dendam. Glenn dan Lucy ternganga syok begitu mendengar ucapan Nania. Mereka berdua kemudian saling melempar tatapan kaget. Jadi di sini siapa yang sebenarnya menjadi pembuli? Kau atau temanmu itu? Tanya Glenn sambil menggaruk kepalanya. Ya Tuhan, kalau begini sih aku tidak perlu turun tangan. Nania benar-benar brutal. Bagaimana bisa dia melakukan serangan seperti itu pada temannya sendiri? Benar-benar gadis desa yang sangat mengerikan. Ya dua-duanya, Kak. Aku dibully karena tidak pernah makan di kantin. Dia juga menyebut kalau telur yang aku bawa dari rumah tidak layak untuk dimakan. Lama-lama akhirnya aku kesal juga. Jadi ya sudah, aku jejalkan saja telur yang baru separuh aku makan ke dalam mulutnya. Gadis itu menangis kemudian melapor pada wali kelas kalau aku telah melakukan kekerasan. Padahal kan itu hanya bentuk pembela dirianku dari penindasan yang dia lakukan. Itu baru telur yang aku jejalkan. Kalau dia masih berani menggangguku, aku akan langsung menyumpal mulutnya dengan kotoran ayam biar dia tahu rasa. Aku ini Nania. Meski dari desa, aku tidak akan mudah ditindas. Justru merekalah yang akan aku tindas jika berani macam-macam. Jawab Nania dengan semangat yang begitu berkobar. Hampir saja Glenn tersedak air ludahnya sendiri begitu mendengar jawaban Nania. Dia lalu melihat ke arah mertuanya yang terus menarik nafas berulang kali. Sepertinya mereka juga cukup frustasi menghadapi keaktifan Nania di sekolah. Nania, boleh kalau kau ingin melindungi diri, tapi bukan berarti kau boleh menyakiti orang lain. Benar kalau kita harus bisa melawan suatu tindakan yang tidak baik. Akan tetapi kakak tidak membenarkan perbuatan yang kau lakukan pada temanmu. Bukankah selama ini kakak selalu mengajarkan untuk selalu bersikap tenang dan sopan? Ucap Lucy menasehati sang adik dengan suara lemah lembut. Nania mengangguk. Lucy, ini bukan yang pertama adikmu membuat masalah di sekolah, melainkan sudah yang kedua kalinya. Ucap Luyan memberitahu. Kedua kali? Astaga, kenapa aku baru tahu hal ini, Ayah? Kapan itu terjadi? Pekik Lucy kaget. Saat kau masih dirawat di rumah sakit, dia membuat kepala salah satu teman sekelasnya benjol. Ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara membuat adikmu supaya tidak bersikap barbar lagi. Tolong kau nasihati dia, Lucy. Jawab Luyan pasrah. Luri yang melihat sang ayah sedikit marah segera datang mendekat. Dengan penuh sayang dia mengusap-usap punggung ayahnya supaya tenang. Nania masih kecil, Ayah. Jangan terlalu menekannya. Lagi pula yang dia lakukan tidak sepenuhnya salah. Dia selalu punya alasan baik di belakangnya meski terkadang membuat kita semua sakit kepala. Ucap Luri menenangkan sang ayah. Andai saja Nania memiliki sikap lemah lembut sepertimu dan juga seperti kakakmu, ayah dan ibu pasti akan merasa sangat tenang. Luri tersenyum. Dia lalu melihat ke arah Nania yang sedang dinasehati oleh kakaknya. Gadis beracun itu terlihat begitu khidmat mendengarkan ucapan sang kakak, yang mana hal itu membuat Nania terlihat sangat menggemaskan. Adikku begitu manis, Ayah, Ibu. Lihatlah, dia seperti anak anjing yang sangat menggemaskan jika sedang diam seperti itu. Luyan dan Nita pun memperhatikan ke arah putri bungsu mereka yang sedang mendapat petua.
Benar, gadis yang selalu membuat masalah itu terlihat begitu lucu jika sedang tidak berulah. Kekesalan di benak mereka luntur seketika saat menyaksikan bagaimana bola mata gadis itu bersinar terang ketika sedang tertawa mendengar candaan dari kakak tertuanya. Putri-putriku adalah gadis yang sangat luar biasa. Ayah bangga memiliki kalian bertiga, ucap Luyan penuh haru. Kami semua pun bangga menjadi anak ayah dan ibu. Jadi sekarang jangan marah lagi ya pada Nania. Dia belum dewasa, ayah. Nanti akan ada masanya untuk dia bisa membedakan mana hal yang baik dan yang buruk. Dan saat waktu itu tiba, kita semua tidak akan bisa lagi melihat tingkahnya yang seperti sekarang. Kita pasti akan sangat merindukan masa ini. Ucapan Luri berhasil menenangkan hati dan perasaan kedua orang tuanya. Mereka kemudian menggelengkan kepala mendengar celetukan Nania yang langsung membuat sang kakak ipar diam tak berkutik.